literally minutes. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. Saudara, Komando Pusat Amerika Serikat merilis video serangan dalam operasi militer berskala besar yang disebut sebagai Operation Epic Fury terhadap sejumlah pangkalan militer Iran. Video tersebut, saudara, menampilkan serangan presisi terhadap berbagai fasilitas militer Iran, termasuk hanggar drone, sistem rudal balistik, radar, dan juga pusat komando Korps Garda Revolusi Islam. Rekaman juga menunjukkan jet tempur F-18 lepas landas dari kapal induk serta peluncuran rudal dari kapal perusak AS di laut. Korps Pengawal Revolusi Islam Iran menerbitkan rekaman yang menggambarkan peluncuran rudal ke sasaran Amerika Serikat dan juga Israel, saudara. Ketegangan meningkat setelah pemimpin tertinggi Ali Khamenei tewas pada Minggu waktu setempat. Dalam pernyataannya, mereka menegaskan akan melakukan pembalasan. Sebelumnya, sejumlah laporan menunjukkan bahwa fasilitas militer AS juga menjadi sasaran, termasuk pangkalan di Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Irak, dan juga Kuwait. Sementara itu, saudara, salah satu kota yang dihantam rudal Iran adalah Beit Shemesh di sebelah barat Yerusalem. Layanan darurat Israel menyebut sedikitnya 9 orang meninggal dunia dan 28 cedera dalam serangan tersebut. Ini menjadi serangan paling mematikan di wilayah Israel sejak gempuran ke Iran. Saudara, ribuan warga berkumpul di Teheran menyusul kematian pemimpin tertinggi Ali Khamenei dalam serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel. Para pendukung menangis, sementara sebagian lainnya mengibarkan bendera Iran dan memegang potret dari Ali Khamenei. Media pemerintah Iran pun melaporkan kematian pemimpin tertinggi Ali Khamenei dalam serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel yang mendorong Iran untuk menyatakan 40 hari masa berkabung nasional dan 7 hari libur umum dengan semua kantor pemerintahan dan sekolah ditutup saat negara bersiap untuk ritual pemakaman. Literally minutes. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. Ribuan warga berkumpul di Teheran menyusul kematian pemimpin tertinggi Ali Khamenei dalam serangan militer gabungan AS Israel. Media pemerintah Iran melaporkan kematian pemimpin tertinggi Ali Khamenei mendorong pemerintah menyatakan 40 hari masa berkabung nasional dan 7 hari libur umum. Dengan semua kantor pemerintah dan sekolah ditutup saat negara bersiap untuk ritual pemakaman. Dewan Kepemimpinan Sementara Iran juga telah resmi dibentuk dan mulai menjalankan tugas kenegaraan pada 1 Maret 2026. Mereka adalah Masoud Pezeshkian, Presiden Iran saat ini, Kepala Kehakiman Iran Gholam Hossein Mohseni-Ejei, dan anggota Dewan Garda Ayatollah Ali Reza Arafi. Berdasarkan pasal 111 Konstitusi Republik Islam Iran, Dewan ini bertugas mengambil alih tanggung jawab pemimpin tertinggi hingga majelis ahli memilih pengganti tetap. Dosen Hubungan Internasional Binus University, Tia Mariatul Kiptiah, menyatakan kemungkinan ada 4 kandidat yang menggantikan Ali Khamenei, diantaranya putra kedua Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, dan anggota Dewan Garda Iran, Ali Reza Arafi.
sedang sibuk untuk menentukan siapa pengganti Ayatollah Ali Khamenei. Dalam Iran ada sistem vilayat al-faqih, yaitu kekuasaan tertinggi tetap di tangan mullah. Artinya tidak bisa Amerika mengintervensi kemudian membuat satu sistem baru ala Amerika. Nggak bisa, apalagi Reza Pahlavi juga berkomentar tiba-tiba ingin masuk, nggak bisa. Jadi memang ini sudah ada 4 kandidat saya melihat, dan kita tidak tahu apakah putra dari Ayatollah Ali Khamenei atau dari Ali Reza yang akan menggantikan posisi Ayatollah. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ia memiliki daftar 3 nama untuk memimpin Iran. Ini menyusul kematian pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Tak hanya warga Iran, dunia pun menanti siapa sosok pengganti pemimpin tertinggi Iran ini. Saudara, Iran telah membentuk Dewan Kepemimpinan Sementara pasca gugurnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Lalu siapa yang nantinya akan memimpin Iran setelah Ali Khamenei meninggal dunia? Kita bahas bersama dengan Dubes RI untuk Iran tahun 2012-2016, Pak Dian Wirengjurit, dan juga pakar hukum internasional Unpar, Mas Julius Purwadi yang telah bergabung bersama kami. Ini kita masih menunggu kehadiran dari Pak Dian, namun saya ke Pak Julius dulu. Mas Julius melihat dengan dengan kematian Ali Khamenei ini, nanti eskalasinya akan seperti apa, termasuk mencari sosok pemimpin baru pengganti dari Ali Khamenei ini? Ya, eskalasinya seperti apa pasti tergantung siapa yang akan terpilih. Tapi tampaknya kalau kita melihat Trump akan gagal kali ini di dalam kasus Iran, pergantian pemilihan Iran. Jadi yang saya membaca adalah maunya Trump kan ini berganti orang, berganti rejim. Dan tampaknya mungkin itu tidak akan terjadi. Orangnya bisa ganti, tetapi cara berpikir, gaya kepemimpinan, sikap terhadap Barat itu akan sama. Dan ini yang sekarang sedang diproses di Iran sana. Jadi eskalasi akan tetap meningkat, Mas Yaser. Melihat eskalasi tetap meningkat ya. Kalau dari internal Iran sendiri, ini kan sebenarnya Dewan Transisi, Dewan Pimpinan Sementara juga sudah terbentuk dengan ada 3 orang di situ. Salah satunya ada Presiden Iran, kemudian ada juga Kepala Kehakiman dan juga anggota Dewan Garda. Dari hemat Anda, dari 3 orang yang berada di sini, apakah juga bisa memiliki kans untuk menjadi pemimpin tertinggi Iran? Bisa saja gitu. Tetapi dalam hemat saya, pengganti Ayatollah Khomeini harus ada 3 kriteria. Yang pertama menguasai Islam Syiah, kemudian menguasai dan berpengaruh di politik, termasuk di majelis pakar, dan tentu saja adalah berpengaruh dalam garda revolusi. Dan tampaknya gitu ya, dari 3 ini barangkali punya titik kelemahan, tidak 3 hal itu dikuasai gitu. Sehingga gitu, ada 3-4 nama yang muncul sekarang, ya, harus kita lihat dari mereka gitu. Siapa yang berpengaruh secara agama, Syiah, siapa yang berpengaruh secara politik, termasuk menguasai birokrasi, dan tentu saja yang berpengaruh di garda revolusi. Mas Yaser. Ada nama lain juga yang muncul selain 3 nama yang saat ini menduduki posisi sebagai pemimpin sementara begitu, yaitu putra kedua Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei. Anda melihat ini, apakah ini juga menjadi sosok yang kuat? Ya, barangkali kuat gitu, karena dia dekat dengan garda revolusi. Tetapi kelemahan dia adalah dia bukan ulama dengan posisi yang cukup tinggi, yang cukup berpengaruh. Ya, jadi sekalipun dia anak gitu ya, tapi bukan berarti dia yang paling potensial untuk itu gitu. Dan satu lagi persoalannya adalah selama ini kan masyarakat Iran tidak senang dengan garis keturunan. Itu kan yang sudah muncul gitu ya. Salah satu observasi yang kenapa Mojtaba Khamenei tidak gitu ya. Mungkin karena garis keturunan tadi gitu. Mas Yaser. Oke, kemudian yang menarik adalah Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga ternyata sudah mendapatkan 3 nama. Nih, Anda membacanya seperti apa? Apakah ada keterkaitan, ada campur tangan dari Donald Trump terkait dengan pengganti dari Ali Khamenei ini? Ya, ini kan gaya Trump ya, gaya Trump yang kita selalu baca ya gitu. Ketika dia menggulingkan sebuah rejim dimanapun gitu, lalu kemudian dia akan menggantinya dengan orang yang pro Amerika. Gitu. Saya curiga 3 nama tersebut pasti orang pro Amerika. Yang pertama. Lalu kemudian pro Amerika juga sangat lemah posisinya. Dan ini sebetulnya menunjukkan bahwa ada skenario di belakang layar dari serangan Amerika Serikat yang sudah dilakukan di hari Sabtu, yang kemudian sayang sekali Pak Ayatollah Khomeini meninggal, dan membuka mata kita gitu bahwa tujuan dari serangan ini adalah mengganti orang
dan mengganti rejim, dan orangnya harus orangnya Trump. Dan menurut saya ini bisa gagal, Mas Yasser. Baik, saya juga ingin menyapa Dubes RI untuk Iran 2012 hingga 2016, Pak Dian. Pak Dian. Baik, kita masih mencoba memperbaiki sambungan komunikasi kita dengan Pak Dian, Dubes Republik Indonesia untuk Iran tahun 2012 sampai 2016. Pak Dian, suara saya terdengar jelas? Pak Dian? Oke, saya ke Mas Julius lagi. Mas Julius, yang kita lihat banyak yang juga akhirnya banyak spekulasi yang muncul terkait dengan kematian dari Ali Khamenei ini. Ada yang menyatakan bahwa ini menjadi titik terendah dari Iran sehingga Amerika Serikat juga akhirnya bisa mengalahkan Iran. Tapi ada juga yang berpendapat ini menjadi titik balik Iran untuk kembali melancarkan serangan besar-besaran. Anda melihat dua perbedaan dari pandangan ini seperti apa? Ya, ada dua perspektif tersebut, saya setuju ya, betul. Ya. Dan menurut saya Trump salah perhitungan dalam hal ini. Jadi dalam serangan yang pertama, di jam-jam yang pertama, memang jelas yang disasar adalah pemimpin tertinggi. Itu jelas gitu. Dan skenario Trump adalah kalau pemimpin tertinggi gugur, gitu ya, artinya akan mudah menempatkan orangnya. Dan prosesnya akan menjadi mudah. Gitu. Jadi betul-betul titik balik, tetapi dalam perspektif yang menguntungkan Amerika Serikat. Namun justru saya melihat bahwa tidak semudah itu. Gitu. Karena ternyata Trump harus menjalankan skenario berikutnya ketika dia akan menempatkan orang yang pro Amerika Serikat, yaitu dengan mengerahkan massa, gerakan sosial, intelijen bergerak, gitu ya, dan itu salah satu yang paling mungkin mendudukan orangnya Trump, pemimpin pro Amerika Serikat di dalam bentuk pimpinan di Iran. Pak Dian. Yang ingin saya tanyakan Pak Dian, tentu tahu betul begitu bagaimana geopolitik dari Iran sendiri karena menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran 2012 hingga 2016. Anda melihat eskalasi politik, kemudian eskalasi kesiapan militer yang ada di Iran pasca meninggalnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei ini seperti apa, Pak Dian? Jalan bagian di sini nggak jalan. Pak Dian? Oke, saya ke Pak Julius. Mas Julius, Anda membacanya akan seperti apa begitu? Karena kalau kita lihat Wakil Presiden ke-10 dan 12 sempat pernah kita wawancara dan menyatakan bahwa ini tidak mungkin akan ada perundingan damai begitu karena karakteristik dari Donald Trump ini akan serang habis-habisan sampai Iran kalah baru perang selesai. Ya, saya sudah mencurigai dari awal ya bahwa tidak ada niat baik untuk menyelesaikan lewat jalur perundingan. Dan tujuan utamanya adalah mengganti rejim, itu yang saya lihat. Jadi kalau kemarin terjadi perundingan yang dimediasi oleh Oman sudah sampai 3 kali gitu ya, itu hanya seolah mengundur waktu sampai intelijen menemukan titik posisi dari Ayatollah Khomeini. Nah, ketika itu ditemukan, serangan dilakukan. Nah, Mas Yasser, kalau kita cermati di mediasi yang di Jenewa yang hari Jumat kemarin, kan sebetulnya ada kesiapan, ada statement kesiapan dari Iran untuk menerima prosesnya gitu ya. Dan itu yang sudah disampaikan oleh Oman, Menteri Luar Negeri Oman yang memimpin mediasinya. Nah, harusnya dilanjutkan dong mediasinya. Tetapi karena Amerika Serikat kelihatannya memang sudah menemukan waktu yang tepat untuk menyerang, jadi mediasi saya kira gugur dengan sendirinya. Salah satu yang diinginkan oleh Donald Trump adalah pergantian rezim. Nah, dengan meninggalnya Ali Khamenei dan pergantian akan terjadi, apakah nanti kandidat yang naik ini juga bisa punya kans untuk melakukan negosiasi begitu perundingan dengan Donald Trump? Ya, sekarang posisinya tentu saja ada di Donald Trump ya, kalau saya melihat ya. Dan yang saya cermati, Iran sebetulnya siap ya kalau misalnya nanti diminta untuk meletakkan pengembangan uraniumnya. Dan saya kira kalau yang saya lihat sebetulnya kalau apakah Iran punya senjata nuklir, ini kan framing yang dibentuk oleh Amerika Serikat dan kita tidak melihat itu gitu. Kita tidak menemukan itu gitu.
yang fakta terjadi adalah pengayaan uranium, dan sebetulnya sejarahnya panjang. Ini Pak Dubes tahu betul ya, gitu. Sejak tahun 50-an ada training, pelatihan untuk pengayaan itu gitu. Tetapi tidak senjata nuklir gitu. Iran saya kira sudah siap, saya kira gitu. Saya kira bahkan pada posisi yang saya dengar ini ya, pada posisi yang melepaskan pengayaan uraniumnya gitu ya. Sudah siap itu gitu. Tetapi tampaknya bukan itu yang diinginkan oleh Presiden Trump, saya lihat. Bukan itu gitu. Nah, terlebih Donald Trump sendiri menyatakan bahwa akan melakukan serangan hingga beberapa pekan ke depan, begitu. Nah, yang Anda baca dengan adanya pengganti dari Ali Khamenei ini, apakah juga bisa meredam rencana Trump yang akan melakukan serangan terhadap Iran? Ya, tergantung lagi ya siapa yang akan menang di sana gitu. Dan kita saya melihat ada dua calon yang konservatif, garis keras gitu ya, dan ini pasti akan sulit ya. Siapa itu? Nanti kalau dia memimpin, ada beberapa nama, saya sebut misalnya muda Mirbaheri ya, Mehdi Mirbaheri gitu. Dia paling konservatif, hardliner gitu ya. Lalu kita juga melihat ada Hassan Khomeini tadi ya gitu ya. Lalu kemudian dan tokoh yang lain ya gitu. Tapi yang saya maksud adalah Mahdi Mirbaheri gitu, 60-an hardliner gitu ya. Hanya memang mungkin bukan dia gitu ya, karena dia punya kelemahan saya kira terkait dengan pengaruhnya di birokrasi gitu. Tidak sekuat misalnya kandidat yang favorit Ali Reza Arafi gitu. Dia di senior ulama senior gitu, kepercayaan Khamenei gitu ya, wakil ketua majelis pakar gitu ya, lalu kemudian anggota Dewan Syuro ya kalau bahasa saya gitu. Nah, ada Guardian Council gitu yang ditunjuk langsung oleh Ayatollah Khomeini, anggota cuma 12. Baik. Jadi ya saya kira itu gitu, Mas. Kita nantikan ya, ini ada sejumlah nama yang menguat untuk menggantikan posisi dari pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei yang telah meninggal dunia, dan harapannya pemimpin ini bisa membawa perubahan begitu ya, tidak terjadi lagi peperangan di Iran. Terima kasih pakar hukum internasional dari Unpar telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat. Usai jeda di Kompas Petang, saudara, kami hadirkan informasi terkait dengan nekat melintasi Selat Hormuz di tengah meningkatnya